Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Baik, terima kasih kawan-kawan sudah menyempatkan diri untuk bergabung. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengetahui kesahihan hadis. Ya, kalau waktu yang lalu kita di progres 1 itu kan baru mengumpulkan data. Jadi dalam proses penelitian hadis, ya, sebagaimana pernah saya sampaikan, langkah pertama yang terpenting dan utama yang harus kita lakukan adalah kita punya data terlebih dahulu. Ya, karena dengan adanya data yang sudah kita miliki, setidaknya kita sudah bisa membayangkan data ini nanti akan kita apakan saja. Nah, dan di bagian-bagian awal dulu pernah juga saya sampaikan bahwa dalam penelitian hadis, objek formal atau hal yang ingin kita ungkap, yang ingin kita ketahui, itu sedikitnya ada 2 atau 3, yaitu terkait dengan keberadaan hadis itu, kemudian yang kedua terkait dengan kesahihan hadis itu, dan ketiga adalah terkait dengan pemaknaan atau pemahaman hadis. Terkait dengan keberadaan, kita sudah praktekkan langsung, meneliti keberadaan hadis, kita sudah praktekkan langsung dengan penelitian takhrij yang dibuktikan dengan hasil 40 hadis yang sudah Anda kumpulkan lengkap dengan referensinya. Oleh karena itu, setelah ini nanti Anda silakan melengkapi referensinya. Bagi yang belum, bagi yang sudah melengkapi referensinya, berarti Anda sudah selesai melakukan penelitian tahap 1 dalam bidang penelitian hadis, yaitu Anda sudah mengumpulkan, mampu membuktikan keberadaan sebuah hadis secara ilmiah menurut kaidah-kaidah dalam penelitian ilmu takhrij hadis. Nah, yang kedua yang kita ingin lakukan dalam penelitian hadis adalah mengetahui kesahihan hadis. Dan kita tahu bahwa kesahihan hadis itu ada 2, ada kesahihan nisbat, dalam hal ini nanti dibuktikan dengan kesahihan sanadnya, dan kemudian yang kedua adalah terkait dengan kesahihan matan atau redaksinya. Nah, terkait dengan kesahihan matan dan redaksinya, jadi ada berapa tadi? Ada 2 itu ya. Jadi tema tentang kesahihan hadis. Nah, ini dilihat dari sanadnya dan juga dilihat dari matannya. Untuk sanad sendiri nanti ada 2 cara, ada 2 macam, maaf. Yang pertama adalah melihat sanad secara satuan, yaitu atau sanad per sanad. Ya, sanad per sanad. Nah, cara yang kedua, model yang kedua yaitu dengan melihat keseluruhan sanad. Nah, keseluruhan sanad. Nah, sehingga kalau secara satuan berarti 40 hadis yang sudah Anda kumpulkan, maka satu persatu nanti kita cari kualitasnya. Apakah sahih semua, atau ada yang hasan, atau ada yang dhaif, atau bagaimana kualitasnya, satuannya. Nah, secara keseluruhan berarti nanti Anda itu akan membuat satu kesimpulan dari 40 ini akan menghasilkan satu kesimpulan khusus terkait dengan topik besar atau tema besar. Ya, misalnya Anda hadisnya terkait dengan hadis pengobatan, misal. Kemudian Anda sudah menyusun ada 40 hadis ditemukan dari tema-tema yang ada ini. Misalnya 35 hadis sahih, ya, terbukti sahih misalnya. Ya sudah, berarti secara keseluruhan tema tentang ini adalah sahih adanya. Nah, gitu nanti simpelnya begitu. Nah, sekarang kalau kita berbicara, ini saya kasih nomor ya biar kita tahu kita ada di tahap mana. Ini ada di tahap 2. Tahap 1 kemarin kita bicara keberadaan. Ya, kemarin di tahap 1 kita bicara tentang keberadaan, penelitian tentang keberadaan hadis. Oke,
kita kemarin bicara tentang keberadaan hadis, yaitu penelitian takhrij ya. Ini sudah selesai kita lakukan. Penelitian takhrij yang Anda masing-masing sudah menghasilkan 40 hadis. Ini sudah kita anggap sudah selesai. Nah, sekarang kita ada di tahap kedua. Nanti tahap satu lagi di penelitian tentang pemahaman itu nanti. Nah, tapi sekarang kita di tahap 2. Nah, kembali ke pembicaraan tentang penelitian sanad hadis ya. Kalau kita bicara tentang penelitian sanad ya, tadi ada dua pola, yaitu pola satu adalah pola satuan, pola keseluruhan, pola keseluruhannya. Nah, di tema satuan nanti ada beberapa cara. Nah, ini kalau bicara cara ya, nah, kita caranya. Cara pertama adalah cara istiqnas. Oke, saya tulis bahasa Indonesia saja. Istiqnas, atau cara istiqnas. Nah, di cara ini bisa menggunakan dua pendekatan. Ini menceng-menceng ya. Cara yang pertama adalah cara kitab, yang kedua adalah menggunakan pendapat para ulama. Ya, cara kitab dan cara pendapat ahli atau pendapat ulama ahli ya, pendapat ahli hadis. Cara yang ini cara mandiri. Cara yang kedua adalah cara mandiri, tapi cara mandiri ini saya tidak rekomendasikan dulu atau tidak ajarkan dulu, karena ini ya butuh proses yang lama, dan saya kira nanti ada waktunya kita belajar untuk yang cara mandiri. Yang paling penting adalah kita cara istiqnas dulu, karena kalau yang cara mandiri di samping kita juga harus menguasai mustalah hadis dulu, kemudian menguasai ilmu rijal hadis, menguasai ilmu jarh wa ta'dil, menguasai ilmu tabaqat, tarikh wafayat dan sebagainya. Dan ini artinya banyak sekali yang harus kita kuasai terlebih dahulu untuk bisa melakukan penelitian kesahihan sanad secara mandiri. Ya, meskipun sekarang sudah bisa dilakukan secara simpel, tetapi kita juga perlu tahu bagaimana cara mengetahui yang praktisnya dan sudah dilakukan para ulama terlebih dahulu. Mengingat sebagian terbesar, kalau tidak bilang semuanya, atau bahkan ya semuanya, hampir semuanya hadis itu sudah ada penelitiannya oleh para ulama terdahulu terkait dengan kesahihannya. Jadi sekarang kita tinggal istiqnas saja, tinggal pakai lah gitu sebenarnya. Nah, cara istiqnas ya, ini didasarkan ya, ada satu kalau kita mau rujuk sampai ke ayat ya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian kalau kita menggunakan bait dalam ilmu hadis, itu ada satu nadhoman yang digubah oleh Imam Asyuti dalam Alfiyah, ya, Alfiyah hadis tentunya karya Imam Asyuti. Di sana ada wa khudhu haitsu hafizun alaihi nas wa min musannafin bi jam'ihi yukhas. Wa min musannafin bi jam'ihi yukhas. Nah, ini adalah cara kita mengetahui kalau wa khudhu haitsu hafizun alaihi nas. Ini yang tadi saya sebut di sini sebagai dengan pendekatan pendapat para ahli. Jadi kalau sudah ada ahli hadis yang menetapkan bahwa hadis ini sahih atau tidak, maka kita tinggal ambil sebagai pemula. Nah, kita ini kan di sini pemula ya, meskipun kita S1 tapi pemula karena masih ada S2, S3. Jadi kita kategorinya pemula. Wa khudhu haitsu hafizun alaihi nas. Kalau sudah ada seorang ahli, kalau dulu orang ahli itu ukurannya hafid. Ya, hafid di sini bukan hafid Al-Qur'an tapi hafid hadis, yang hafal ya, puluhan ribu hadis ya. Kemudian wa min musannafin bi jam'ihi yukhas. Cara yang kedua adalah bisa menggunakan karya atau kitab, pendekatan kitab. Nah, ini tadi saya sebut di sini, ada yang menggunakan pendekatan kitab. Nah, ketika ada kitab-kitab yang sudah disusun, apalagi menggunakan judul sahih begitu, misalnya kitab Sahih Al-Bukhari, maka hadisnya pasti sahih.
Sahih Muslim, hadisnya pasti sahih. Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, kita sebagai orang yang tidak atau belum expert, kita masih pemula gitu, maka yang ada di Sahih Khuzaimah ya Sahih Ibnu Khuzaimah kita anggap sahih. Ada di Sahih Ibnu Hibban, oke, sahih. Judulnya sudah sahih. Itu menunjukkan apa sih? Judul-judul ini kan sudah dinyatakan oleh para ulama ahli di bidangnya. Nah, kita sebagai pemula istinasan dulu, kita mengikuti dulu pandangan-pandangan beliau. Tapi kan kalau yang setahu saya temukan, misalnya Anda bilang begitu, ada juga ulama-ulama yang mendhaifkan satu hadis yang ada di sini. Ya, itu kalau kita menggunakan cara satuan memang akan ketemu seperti itu. Dengan pendekatan satuan hadis ini, pola satuan hadis, kita akan ketemu misalnya hadis dalam Sahih Bukhari didhaifkan oleh sebagian ulama. Ya ada. Tetapi itu satuan. Nanti kalau kita pakai cara keseluruhan, hadis yang ada di situ itu menjadi sahih. Kenapa? Didukung, ditopang oleh sanad lain. Sehingga kalau Anda ketemu sanad hadis yang dinyatakan dhaif oleh satu ulama, Anda tidak perlu kebakaran jenggot dulu, tidak perlu panik, nah gitu ya, nggak perlu panik dulu bahwa ini hadisnya dhaif berarti gimana dong, nggak usah. Nah, itu cara satuan, itu baru satuan saja. Nanti kita tinggal cari hadis pendukungnya secara keseluruhan itu ada di kitab-kitab hadis itu. Nanti bisa kita simpulkan bahwa secara keseluruhan hadisnya bisa naik menjadi hasan atau bahkan sahih meskipun satuan ini tadi dhaif gitu. Ya, misalnya Sahih Ibnu Khuzaimah ada hadis yang sanadnya dihukumi dhaif oleh para ulama. Ya, tapi bagi Imam Ibnu Khuzaimah sanadnya sahih, itu biasa terjadi perbedaan seperti itu. Ibnu Hibban juga begitu. Nanti ada yang menghukumi satu sanadnya dhaif, tapi menurut Ibnu Hibban itu sahih. Imam Al-Hakim di Mustadraknya, ya, Mustadrak Al-Hakim itu juga sama. Banyak sekali nanti hadis-hadis di sana yang dihukumi dhaif oleh sebagian ulama, tapi Imam Hakim sendiri bilang ini sahih menurut penelitian saya. Nah, kayak gitulah watak dasar penelitian itu ya seperti itu. Ya, selalu ada perbedaan di antara para ulama karena memang hukum hadis itu sifatnya ijtihadi. Baik, nah dari sinilah ya kita kemudian penting untuk melihat bagaimana cara para ulama atau bagaimana kita menyikapi perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama itu. Nah, kita menyikapinya bagaimana? Yang pertama kita lihat metodenya. Nah, para ulama itu rata-rata menghukumi sebuah hadis itu satuan, ya satuan dulu. Tahapannya itu emang satuan dulu. Sanad per sanad. Jadi misalnya kalau Anda nanti buka kitab hadis, satu bab itu akan ketemu lebih dari satu hadis. Begitu ya, pernah ya buka kitab hadis ya. Nah, coba misalnya nanti ini sambil nunggu loadingnya, saya akan share misalnya kita buat Al-Jamilah saja yang paling mudah untuk dibandingkan. Nah, itu satu bab itu misalnya terdiri dari 5 hadis misalnya. Secara satuan dari 5 itu misalnya 4 dhaif, yang 1 sahih gitu. Yang 1 sahih, yang 4 dhaif, banyakkan yang dhaif. Kita juga tidak perlu panik langsung bilang berarti hadis dhaif dong, karena mayoritasnya dhaif, 4:1. Tidak begitu hitungan dalam ilmu hadis, tidak seperti dalam ilmu dalam ilmu politik gitu, pakai suara mayoritas gitu, tidak. Atau dalam ilmu ilmu matematika, berarti yang paling banyak itu yang lebih besar, lebih kuat. Tidak begitu amat gitu ya dalam ilmu hadis itu. Jadi ketika ada satu yang sahih ya sudah, itu cukup. Meskipun yang 4 dhaif, sehingga yang 4 itu bisa dikuatkan menjadi naik menjadi hasan, menjadi baik. Nah, sehingga dengan adanya hadis pendukung itu sudah cukup bagi kita untuk menyatakan bahwa hadis ini sudah cukup sahih, sudah cukup kuat, gitu. Hasan minimal, yang 4 jadi hasan, yang 1 tetap sahih. Misalnya kita lihat saja satu kitab hadis, kita ambil Sunan An-Nasa'i. Nah, kita lihat Kitabul Qiblah, Istibanatul Khata' ba'dal ijtihad. Nah, misalnya ini ya, mau mengklarifikasi kesalahan setelah kita menetapkan satu hukum berdasarkan keilmuan yang kita miliki. Nah, kita lihat satu bab ini ada berapa hadis?
Satu. Oh, kebetulan ini satu. Nah, kebetulan ini satu. Dan hukumnya sahih. Ya sudah sahih. Nggak ada masalah. Sekarang kita lihat. Nah, kita lihat hadis sutratul musalli. Nah, sutrah yang dipakai pembatas sujud itu sutratul musalli. Satu, dua. Nah, ada dua hadis. Seandainya yang pertama dhaif, yang kedua sahih, itu sudah cukup. Kita nggak perlu khawatir-khawatir banget. Dhaifnya juga tidak serta-merta ditolak seandainya itu sendirian. Nah, nggak ada hadis kedua dan ketiga. Misalnya lagi kita lihat zikru ma yaqta'us shalah wa ma la yaqta'. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 hadis. Seandainya 5 dhaif, 1 sahih, itu sudah cukup. Jadi begitulah teori dalam kesahihan hadis. Itu ya secara umum. Nah, saya lanjutkan lagi dari sini ya nanti kita akan lihat. Nah, sekarang kalau kitabnya judulnya bukan sahih, judul kitabnya misalnya kitab-kitab sunan. Pokoknya gini, prinsipnya kemarin kan saya minta Anda itu mengumpulkan hadis dari kutubus sittah atau kutubus tis'ah, dari 9 kitab ya, atau dari 6 kitab. Jadi kalau yang pertama Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, kemudian Sunan Abi Dawud, kemudian Sunan At-Tirmidzi, kemudian Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah misalnya. Nah, ini jelas dari judulnya sudah kita tahu bahwa hadisnya sahih semua. Oke ya. Yang ini meskipun di dalamnya ada hadis dhaif, tetapi Anda harus ingat yang ada di kitab-kitab sunan ini semuanya punya syawahid. Betapapun yang ada di Ibnu Majah nanti ada syawahid yang hanya Ibnu Majah punya. 5 imam ini, sisanya ini nggak punya. Tetapi di sanad lain itu juga bisa kita temukan. Maksudnya di kitab selain 6 ini bisa kita temukan. Sehingga bisa disimpulkan kalau Anda ambil hadis di sini, itu meskipun satuannya dhaif, secara keseluruhan itu minimal menjadi hasan. Nah, ini sudah paling gampang untuk kita. Nah, jadi kalau yang Anda kemarin dapatnya dari kitab-kitab ini, itu sudah di zona titik aman 1 lah ya, titik aman 1. Nah, apalagi kalau Anda tambahkan dari kitab 9 dan kitab yang lain yang semakin banyak jalurnya itu, tentu akan semakin kuat lagi. Nah, sekarang kita bagaimana dengan penggunaan kualitas-kualitas hadis itu nanti. Nah, ini ada Nah, sekarang kita lihat tema Anda tema apa? Tema Anda kalau tema akidah, maka nanti hadisnya harus sahih semua. Ya, yang menyangkut keyakinan. Yang menyangkut keyakinan itu apa? Tema akidah itu. Ketika temanya itu berbicara tentang masalah ketuhanan. Ya, misalnya tentang masalah ketuhanan, masalah kenabian. Nah, misalnya ini, temanya terkait dengan tema rukun iman, ketuhanan, kenabian, tentang malaikat, tentang kitab suci, hari akhir, termasuk hari akhir di sana tentang hal-hal gaib, ya hal-hal yang sifatnya prediktif, diprediksi oleh Nabi, bakal nanti di akhir zaman akan terjadi begini begitu, itu qada dan qadar, itu hadisnya harus sahih. Nah, jadi nanti Anda buka lagi 40 hadis yang sudah Anda kumpulkan itu, kalau temanya akidah, salah satu dari tema-tema ini, maka Anda hadisnya harus sahih. Tidak harus mutawatir, boleh ahad, artinya jalurnya tidak harus banyak, yang penting sahih. Nah, ya. Nah, kemudian temanya ya kalau tema saya bukan akidah, tapi tema Anda ibadah misalnya. Tema Anda ibadah. Maka Anda harus nanti pastikan lagi ibadahnya apa? Ibadah mahdhah atau bukan? Kalau ibadah mahdhah, maka hadisnya harus sampai akidah tadi harus sahih, minimal hasan ya. Boleh hasan, boleh tidak harus sahih lidati. Hasan liwairi juga sudah boleh sebenarnya karena hasan itu sudah hujjah, sudah baik, ya, sudah layak untuk dijadikan hujjah. Jadi di sini ada hadis dhaif secara satuan, ya, terus kemudian ada hadis penguatnya, itu boleh dipakai untuk ibadah, itu boleh. Nah, karena apa? Hasan li ghairi. Nah, apalagi penguatnya hasan li dzati atau sahih li ghairi. Wah, itu lebih boleh lagi.
Nah, berkaitan dengan apa tema ibadah mahdoh? Tentang ibadah-ibadah yang tata caranya, waktunya, tempatnya, ya semuanya sudah ditentukan oleh Rasulnya, kita tinggal pakai saja, tinggal melakukan saja. Nah, nggak usah tanpa harus memikirkan tata caranya, tempatnya, dan sebagainya. Beda kalau misalnya kita ibadahnya zikir. Nah, itu ibadah ghairu mahdoh. Caranya apakah harus berbaring, apakah harus duduk, atau boleh berdiri, atau boleh sambil berkendaraan. Itu kan nggak ditentukan. Yang penting Anda ingat Allah dengan cara disebut, atau ditulis, Anda ucapkan, Anda tuliskan, atau Anda angan-angan, Anda ya dengan cara yang Anda suka lah. Itu yang dari mahdoh. Maka yang penting nggak palsu dan nggak lemah banget, itu sudah boleh. Nah, ciri palsu itu apa? Kalau ada yang bilang ini ada haditsun maudhu, atau ada haditsun fihi rawin kadib atau kadzab. Nah, hadis yang di dalamnya ada rawi yang terbukti pendusta dan berdusta dalam periwayatan hadis, atau ada yang bilang la aslalahu, atau kalau lemah banget, enggak palsu tapi lemahnya banget, semi palsu, misalnya ada yang bilang hadza haditsun mungkar, ini hadisnya mungkar, hadza haditsun matruk. Nanti kalau Anda menemukan ada ulama menghukumi begitu, nah itu lemahnya parah. Kalau ada ulama bilang ini hadza haditsun maudhu, berarti hadisnya palsu. Yang penting enggak dua kategori ini, lemah banget atau palsu, maka ini masih bisa dipakai. Dalam 40 yang Anda kumpulkan itu masih boleh temanya, tema ini. Jadi tema ibadah ghairu mahdoh itu boleh. Jadi kalau kemarin ada yang temanya membaca Quran, nah itu lemah-lemah biasa nggak apa-apa, asalkan nggak lemah banget atau palsu. Boleh nggak kalau hadis palsunya saya tetap cantumkan? Boleh. Nah, tapi dengan syarat Anda jelaskan ya, bahwa ini palsu. Saya cantumkan di sini, penjelasannya begitu ya. Hadis ini dihukumi palsu oleh para ulama ya, dengan alasan apa kepalsuannya. Nah, setelah itu di sini saya cantumkan untuk saya jelaskan kepalsuannya. Nah, misalnya begitu, itu boleh. Nah, terus kemudian kalau temanya hukum halal haram atau muamalat begitu, bagaimana? Ini lebih ringan lagi. Jadi boleh hadisnya meskipun dhaif itu boleh, tapi harus ada pendukung lebih bagus ya, biar lebih kuat lagi, biar ya Anda nyaman dan aman dari gugatan orang. Nah, tapi secara normatif boleh saja, tidak kemudian langsung ditolak begitu saja. Kita lihat misalnya ada banyak sekali hadis dhaif dipakai dalam kitab-kitab fikih oleh para ulama fikih, bukan karena mereka tidak paham ilmu hadis, bukan karena mereka tidak mengerti ilmu hadis atau menyepelekan ilmu hadis, bukan, tetapi karena memang yang dihukumi dalam ilmu hadis itu adalah masalah penisbatannya, masalah penggunaannya itu tidak menjadi milik mutlaknya ilmu hadis. Nah, jadi nisbatnya kepada Rasulullah ya, itu yang dipermasalahkan oleh ulama hadis. Tetapi ulama-ulama fikih dan ulama-ulama yang lain itu nilai yang ingin digali di situ, nilai di balik itu. Ya. Nah, sekarang perbuatan mukallaf selain ibadah dan selain ya, asalkan tidak dhaif parah, dhaifnya parah maksudnya ya, asalkan tidak dhaif yang parah atau tidak palsu, ya, maka masih boleh dipakai. Nah, lebih bagus lagi kalau Anda sertakan hadis pendukung. Makanya kemarin upayakan dalam setiap hadis yang 40 itu ada 3 sumber. Ada 3 sumber. Itu sudah membuat Anda aman dari hadis dhaif yang tidak bisa naik. Nah, jadi tema-temanya dalam hal ini tema apa saja yang bisa masuk kategori temanya apa saja yang bisa masuk kategori hukum fikih. Ya, ini ada tema misalnya akikah, toharoh, jual beli, akad transaksi, munakahah atau pernikahan, ya, fatwa, wudhu, halal haram termasuk di sini. Itu seperti ini kriterianya. Jadi yang paling ketat itu hanya yang akidah sama ibadah mahdoh. Nah, ya. Terus selanjutnya kalau temanya fadhilul amal, sama. Boleh hadisnya dhaif selama tidak parah kayak tadi ya. Lebih baik lagi kalau ada pendukung. Kemudian Anda sertakan misalnya ketika hadisnya dhaif Anda kasih saja
hadis ini boleh dipakai untuk memotivasi diri dalam berbuat baik yang berhubungan dengan hadis tersebut, dengan syarat satu, bahwa hadis ini terbukti tidak lemah yang parah. Kemudian yang kedua, hadis ini memiliki berada dalam koridor ajaran Islam, ya, dalam koridor ajaran Islam yang sudah jelas disyariatkannya. Misalnya hadis membaca surah Waqiah untuk kelancaran rezeki, misalnya begitu. Terus Anda mendapati hadis, kebetulan hadisnya didhaifkan oleh para ulama, terus Anda cantumkan di situ. Anda tinggal sebutkan untuk memotivasi diri dalam berikhtiar, ya, meningkatkan rezeki dengan membaca surah Al-Waqiah, menggunakan hadis ini boleh sebagai motivasi. Ya, dengan bukti bahwa satu hadis ini dhaifnya tidak marah, dibuktikan dengan ada beberapa jalur yang sudah Anda temukan itu tadi, ya, referensinya ini sudah Anda sebutkan kemarin. Nah, makanya kalau referensi udah 3 itu udah enak banget lah gitu, udah aman gitu. Terus kemudian yang kedua, membaca Al-Qur'an itu jelas menjadi ajaran Islam. Nah, ini yang tema kedua, yang syarat kedua tadi. Ada di bawah koridor atau naungan ajaran Islam yang sudah jelas disyariatkan. Yaitu apa? Membaca Al-Qur'an. Yang kedua apa? Ya, ikhtiar untuk mencari rezeki. Ya, sudah itu jelas disyariatkan banget dalam Islam, sehingga tidak perlu kemudian kita permasalahkan lebih jauh. Yang ketiga, tinggal Anda tambahkan syarat yang ketiga, yaitu tidak diyakini, hendaknya ketika memotivasi diri menggunakan hadis ini, tidak meyakini bahwa hadis ini atau motivasi seperti ini sumbernya adalah dari Rasulullah. Sudah aman itu, hadis dhaif juga tidak masalah. Sehingga jadi hadis dhaif itu jangan dianggap sebagai sampah, sebagai ya, sampah, apalagi hantu, apalagi gitu ya, yang menakutkan banget gitu, yang harus dibuang jauh-jauh, tidak. Ya, karena dhaif itu ada yang biasa, dhaif biasa itu masih banyak ditolerirnya oleh para ulama. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahui hadis? Tadi sudah saya sebutkan caranya, ya, pakai kitab. Nah, tadi Anda lihat, kalau Anda sekarang ambilnya dari kutub tis'ah itu sudah insya Allah aman, tinggal Anda membuktikan bahwa setiap hadis itu memiliki jalur lebih dari satu, itu saja. Referensinya lebih dari satu, itu sudah cukup simpel sekali. Nah, kemudian yang penting Anda tidak mengambil dari kitab-kitab hadis yang berisi hadis palsu. Tapi saya insya Allah kitab-kitab yang kemarin saya rekomendasikan itu tidak ada hadis yang khusus memuat hadis palsu, tidak ada. Bahwa kalau ada yang bilang itu palsu, sebagian sanadnya itu hanya pendapat satu ulama terhadap satu hadis, terhadap satu jalur sanad saja. Nah, yang kalau dicari di sanad yang lain itu akan ketemu sanad pendukungnya atau penguatnya. Nah, secara mandiri saya belum mengajarkan di semester ini. Nah, kemudian pendapat para ahli tadi wakhudhu haitsu hafidun alaihi nas. Nah, ini bagaimana cara mencarinya? Nah, sebenarnya ini ada di banyak sekali kitab-kitab hadis, tapi nyebar, sulit nyarinya. Nah, sekarang sudah ada aplikasi online yang memudahkan kita untuk mencari pendapat para ahli terkait dengan kesahihan sebuah hadis. Nah, ini bisa Anda lihat ya, situsnya www.hdith.com. Nah, nggak ada A-nya loh ya, nggak ada. Jadi hdith.com. Nah, kita lihat ya, saya sudah bukakan misalnya seperti ini tampilannya, kelihatan ya. Ini hadis.com, hdith.com. Kemudian di sini ada kotak ini pencarian. Kalau Anda klik ini berarti nanti larinya ke ayat. Kalau Anda klik bahas sesuai dengan kata kunci yang Anda masukkan, hadis yang keluar. Coba Anda sebutkan satu hadis yang sudah Anda temukan misalnya, satu saja. Nah, biar bisa kita cari di sini kualitasnya. Siapapun boleh. Yang Anda ingat. Yang kalau bisa sih hadisnya jangan yang sudah terkenal banget itu, satu aja. Ada? Nggak ada? Nggak ada yang bisa menyebutkan?
Oke, anggap saja saya akan mencari kualitas hadis manit tanakal ban fa innahu yanqusu min amalihi kulla yaumin qiratun. Siapa yang memelihara anjing maka setiap hari pahalanya akan berkurang gitu ya. Pahalanya tidak akan sempurna, selalu berkurang. Nah, sekarang misalnya kita lihat, klik aja di sini ya, dibahas, nanti hasilnya akan muncul di bawah ini. Nah, ini sudah ketemu. Manik tanah kalban illa kalban dorian di saitin au kalba masyiatin fa innahu yanqus min ajri kalau yang min kirotoni. Ini cara membacanya begini. Rawi, ini sahabatnya, nggak perlu Anda tulis, karena ini sudah ada di sanad yang 40 sudah ada tampilkan itu. Kemudian yang kedua, di sini muhaddis, ini adalah ulama yang menghukumi hadis ini nanti. Terus masdar itu referensi di mana ulama tersebut, dalam hal ini Al-Bukhari namanya, ya, menghukumi hadis itu, yaitu dalam hal ini di kitab Sahih Bukhari. Jadi referensinya ada di halaman 5481. Nah, hukumnya apa? Sahih. Dikasih tanda kurung, kenapa? Karena Imam Bukhari tidak menyebut langsung sahih, tetapi ini menunjukkan hadis ini ada di Sahih Bukhari sehingga bisa kita simpulkan hadisnya sahih. Meskipun Imam Bukhari nggak bilang hadza haditsun sahih gitu. Nah, jadi ini menunjukkan kesimpulan. Beda dengan misalnya yang kedua ini, Imam At-Tirmidzi ya, muhaddisnya yang menghukumi di dalam kitab Sunan Tirmidzi secara jelas tegas ya, sharih, beliau menyatakan hadza haditsun hasanun sahih. Nah, ini enggak ada kurungnya. Nah, berarti emang Imam Tirmidzi bilang langsung hasanun sahih begitu kualitasnya. Oke ya, jadi cara membacanya ketika Anda sudah menyebutkan hadisnya ini lengkap dengan sanadnya, lalu referensinya ada di kitab apa, lalu Anda kasih keterangan. Hadzal hadis ya fi Sahih Bukhari, atau hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, sehingga bisa kita simpulkan hadisnya sahih. Nah, kalau misalnya ini hadis ini ya dihukumi hasan sahih oleh Imam At-Tirmidzi sebagaimana beliau sebutkan secara tegas dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Nah, nanti referensinya Sunan At-Tirmidzi, karya At-Tirmidzi, terbitan mana begitu, halaman 1487 misalnya. Kemudian oleh Ibnu Abdul Bar, hadis ini dihukumi mukhtalaf fi isnadihi wa lafdhihi. Dalam kitab Al-Istidkar, Ibnu Abdul Bar punya pendapat bahwa hadisnya mukhtalaf fi isnadihi wa lafdhihi, artinya masih diperdebatkan sanadnya maupun matannya, termasuk dalam hal kesahihannya. Sehingga di sini warnanya warna kemerah-merahan ya. Warna kemerah-merahan itu menunjukkan bahwa hadisnya di sini ya ada yang bilang dhaif gitu atau dhaif gitu ya. Nah, kalau warnanya kayak gini ini sahih. Ya, ini hukumnya sahih kalau yang hijaunya pekat begini. Nah, kalau yang warnanya kayak gini terang gini di bawah ini tapi cuma satu, itu hasan. Tapi ini kebetulan nggak ditampilkan. Oke, misalnya lagi kita ambil menurut Imam Al-Aini dalam kitab Nukhabul Afkar, jilid 12 halaman 89. Beliau menyatakan bahwa waroda min asyri turukin sihah. Hadis ini punya 10 sanad, semuanya sahih. Min asyri turukin sihahin. 10 sanad sahih. Sudah cukup untuk menyatakan bahwa hadis ini sahih. Nah, ini pendapat-pendapat ulama yang sangat membantu kita untuk melihat kualitas hadis ini. Nah, ini kalau Anda cari satu persatu, itu harus rumit, harus buka kitab satu persatu, belum tentu ada di sana. Nah, dengan aplikasi ini Anda sudah dimudahkan sekali untuk mengetahui kualitas kesahihan sebuah hadis. Oke ya, itu cara yang sangat simpel yang ingin saya kasih tahu kepada Anda, dan sekarang sudah sangat dimudahkan dengan seperti ini. Jadi tidak perlu repot-repot lagi. Jadi nanti nggak ada alasan, wah saya nggak paham atau nggak ketemu atau bagaimana gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bismillah.